nggak ada historinya abang katanya tadi. Loh, kami ada. Saya bilang Isa di dalam ibu itu tidak bisa dibuktikan secara kronologis dan ahistoris. Itu tokoh yang ahistoris dan ankronologis. Isa yang saya katakan yang ibu yakini dalam Al-Quran. Ya, itu dia. Contoh begini, Bu. Contoh begini. Bahwa begini, apa salah Nabi Isa sampai ada sebuah keputusan untuk menyalibkan satu manusia nama Isa alaihissalam? Apa salahnya? Karena dia mendakwakan Islam, Bang. Nah, ayat berapa itu? Ayat berapa? Ikut, gitu kan? Ayat Jadi berapa? Yahudi itu memburunya Bu, ayat untuk berapa? disalib karena tidak mau ada Islam. Jadi Nabi Isa diturunkan. Dulu malah Islam, aduh Bu. Farisi Isa, Bang. Kan nggak ada diturunkan. itu bahwa Islam itu nggak ada. Makanya saya bilang begini, bahwa di mana apa alasan ada satu manusia mau ditangkap untuk disalibkan? Salahnya Isa itu apa? Nabi Rasul Allah itu Rasulullah. Rasul Nabi Al-Masias dari Allah Subhanahu wa taala membawa dakwah Islam, menyampaikan dakwah Islam. Iya, tolong Ibu buktikan satu ayat bahwa Isa itu karena dakwahnya dia mau disalibkan. Silakan Bu. Ayat berapa dalam Al-Qur'an? Coba. Saya mau tahu, Bu. Saya mau belajar juga. Coba. Ini dalam surat An-Nisa ayat 111, dalam surat Al-Maidah ayat 111, dia ada ucapan dia ini, sembahlah Tuhanku dan sembahlah Tuhanku. Berarti ini Allah, ya kan? Otomatis diburulah dia. Gitu, Bang. Karena mereka itu Yahudi ini menentang Islam, gitu Bang. Farisi ini. Jadi hanya ada 12 yang berkhianat kepadanya, satu yang menunjukkan tempat persembunyiannya, Bang. Itulah yang lagi, Bu. Udah ngarang-ngarang lagi. Itu enggak ada dalam Al-Quran itu, Bu. Itu enggak ada dalam Al-Quran. Ada. Surat Maryam, coba keseluruhan dibaca, Bang. Bu, saya ini 5 kali baca Al-Quran, Bu. Kalau Ibu temukan satu saja murid nama Nabi Isa di sana, ini akun saya hapus, handphone saya kirim ke Ibu. Bener. Saya nggak bohong. Dan kalau Ibu temukan saja satu saja nama sahabat Isa itu, ya, saya tidak akan pernah live. Handphone saya kirim ke Ibu. Udah saya bilang, ya, saya baca Al-Quran bukan main-main. Kita baca Al-Quran itu saya udah 5 kali selesai. Yudas Al-Khairat itu daftarnya ada 12. Kalau ada juga Yudas, Ibu, saya minum Wipol di depan mata Ibu, bener. Kalau ada nama Yudas, daftarnya coba cek kembali. kalau perlu prostek saya minum, enggak apa-apa dah. Nggak ada, Bu. Lah itu kan ada 12 murid. Bacalah 12 murid, Bang, jangan disembunyikan. 12 murid Isa, bacalah. Kayaknya kita coba daftar 12 murid Isa. Nah, sebutkan di dalam Al-Quran surah berapa murid Isa? Quran itu surah berapa? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, sudah, Bu. Jadi jangan Alkitab, Bang, di Alkitab. No, jangan ke Alkitab. Kalau Alkitab itu kalau dalam Alkitab itu semua udah pasti ada jawabannya. Bu, kalau Alkitab itu sudah ada jawabannya semua kalau pakai Alkitab. Kalau pakai kitab mati Ibu di surat Yasin, Bang. Keadaan setelah mati ada surat Yasin. Terus terjadinya Isa, Bang, di surat Maryam. Nah, itu bukti Isa itu dijadikan Allah dengan kalamullah, Bang. Kalimatullah kun fayakun itu, apa Abang tidak percaya itu? Dijadikan dengan kun fayakun, maka jadilah ini. Ini firman tertinggi, mau ditawar apa lagi? Kemudian sudah jadilah Isa. Itu kenapa tujuan dijadikannya Isa sebagai Rasul Allah, menyebarkan apa? Ya Islam di tengah-tengah Nasrani, gitu loh, Bang. Di tengah-tengah Nasrani. Itu, Bang. Terus Nabi Musa di tengah-tengah Yahudi, ini di tengah-tengah Nasrani, Nabi Muhammad diturunkan di tengah-tengah pagan Quraisy. Menghilangkan kebodohan, menyembah ini, Bang, Hubal, menyembah berhala. Oke. Terima kasih ya, Bu. Saya turun, Bang, ya, demikian. Jadi kami saling menghormati ya, Bang, ya. Saya menganggap Isa tetap Al-Mesias, Nabi, dengan berdasarkan kejadian surat
kejadian Isa di surat Maryam ya Bang, tujuan Allah juga menjadikannya, dan saya juga menghormati kalian menganggapnya sebagai Tuhan, silakan, dan masing-masing kita pada keyakinannya Bang ya, tidak ada perkelahian di sini, dan silahkan untuk mendalami agama masing-masing, tapi jangan tolong anak-anak buah Abang di bawah ini sangat menghujat Rasul ya Bang ya, sangat menghujat Nabi kami, cabul dan sebagainya. Dan banyak oknum pendeta di Roma yang menjadikan biarawati budak seks. Mereka turun ke jalan menjadi pelacur untuk menyambung hidupnya. Di Google ada, Paus Franciscus Xaverius juga mengakui cerita itu. Dan tadi tahun ke tahun biarawati turun minat, gadis-gadis turun minatnya menjadi biarawati. Itu ya udah, saya maafkan mereka ya. Dan pesta-pesta seks di kapal pesiar itu pelakunya adalah Kristen, pecandu narkoba itu gangster dunia juga Kristen, tapi itu oknum Bang, saya percaya itu adalah oknum Kristen ya Bang ya. Oke, terima kasih, saya turun dulu Bang ya. Demikian ya, selamat sore ya. Kenapa teman-teman ya, biar bisa tidur nyenyak dia malam ini ya. Karena kalau nggak dia ungkapkan itu, waduh, kayaknya dia malam ini nggak bisa tidur nyenyak. Kita paham ya teman-teman. Karena ada yang menganut keyakinan bahwa wanita itu pikirannya setengah. Bersyukur ya teman-teman wanita-wanita Kristen, puji Tuhan. Tidak ada paham di dalam kita bahwa wanita itu setengah dari laki-laki. Ya jadi kalau setengah ya jadinya begitu, ngomong entah kemana ini apa segala macam, nggak ada bukti, nggak ada apa gitu ya. Tapi kita kasih kesempatan ya teman-teman supaya kita nggak ngantuk. Udah minum kopi masih tetap ngantuk, saya dengar itu ke teman-teman karena nggak ada argumentasi. Ya, ngomongin Tuhan Yesus temanya terlalu lebar gitu. Karena menurut saya ya dia terlalu banyak hatinya penuh dengan kebencian. Ya, sehingga begitu menyerang membabi buta. Ya, menyerang membabi buta. Nah, itu karena hatinya penuh dengan kebencian, gitu ya. Nah, jadi kalau bahasnya ya mau objektif ya silakan objektif. Gitu ya. Ada data silakan disampaikan data. Tadi pertanyaan saya di dalam kepada ibu itu ya, jawabannya yang saya tangkap itu adalah ya sudah, imani saja. Bahwa bagaimana membuktikan ada nama Nabi Muhammad menurut keyakinan teman-teman yang seberang, bahwa ada nama Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Nah, lalu mengapa ketika ditemukan dan mungkin tidak ada, ya akhirnya Injilnya yang harus palsu gitu loh. Karena saya waktu diskusi dengan teman-teman saya, kalau Injil itu Al-Quran tidak sesuai dengan sainsnya yang belum ketemu. Nah, jadi begitu pula yang tadi. Kalau Injil yang menyatakan yang tidak ada Nabi Muhammad di sana, ya Injilnya yang ditolak gitu loh. Wah, kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Agak repot nih teman-teman ya. Tapi ya udah. Oke, bentar agak kusut di tempat saya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Yang belum follow teman-teman minta tolong di follow dulu ya. Teman-teman bayangkan, untuk ibu itu tadi kita kasih porsi yang sekalipun kita dengarnya kan, kamu dengar dia ngomong ngawur kan, ya, dia ngebatnya kan ngawur banget. Tapi kita kasih porsi yang baik gitu ya. Nah dari sana kita belajar dan tidak perlu berterima kasih kan gitu. Tapi itu menerangkan kepada kita pentingnya vaksin sejak dini gitu loh ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita kasih karpet merah kepada teman-teman lintas iman yang di bawah ya, teman-teman. Thank you yang sudah support ya, teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share ya. Kita bersama Bang Timothy. Jadi kalau teman-teman yang masih mau bertanya atau teman-teman mau bergabung ya, naiklah dengan adab yang paling baik ya, teman-teman. Karena di ruangan ini saya itu